Ya, selamat pagi saudara, masih bersama saya Joy Astro dan juga Juanita Wiratmaja di Liputan Pagi. Masih ada sejumlah informasi aktual menarik yang bisa Anda saksikan. Iya, Joy sudah memikirkan di mana nanti putra-putrinya untuk sekolah? Karena belum punya putra-putri, jadi saya berpikir untuk diri saya sendiri dulu kali ya. Iya, mungkin bisa mencoba sekolah alam ya. Ya. Dan memang sekolah alam itu sekarang bermacam-macam dan ada juga yang menekankan kurikulum bisnis. Ya, diprioritaskan pada bisnis ya di kawasan Parung, Jawa Barat. Ada sekolah yang selain berbasiskan alam juga menitik beratkan kurikulum bisnis dalam pendidikannya. Nah, bagaimana nih kecil-kecil dididik untuk menjadi seorang pengusaha? Berikut saudara Inspirasi Pagi. Cita-citanya jadi pebisnis ya Pak? Aku seperti menjual makanan atau mainan atau buku dah. Kan nanti misalnya aku jualan ini dapat uang 10.000. Uangnya itu nggak dibagi-bagi yang lain, uangnya untuk kita sendiri. Jadi kita dapat uang. Apakah Anda sudah siap dengan cita-cita putra-putri tercinta? Bagaimana jika anak-anak sudah memiliki cita-cita? Ingin jadi seorang pebisnis atau entrepreneur? Anak-anak, tetaplah anak-anak. Bicara tentang cita-citanya kelak, mungkin juga masih dapat berubah-ubah. Namun, tentu tidak ada salahnya jika cita-cita putra-putri Anda sudah dipersiapkan dan didukung meski usia masih amat belia. Mestinya semua sekolah di Indonesia, apakah dia sekolah seperti kami atau sekolah biasa atau sekolah keterampilan, itu memberikan bekal yang disebut sebagai life skill tadi, yang dalam bahasa kami itu sekolah bisnis. Konsep pembelajaran anak-anak di sekolah haruslah menyenangkan. Anak-anak tidak boleh terkekang oleh peraturan-peraturan yang sebenarnya tak perlu. Anak-anak pun harus berani, bebas bertanya, berpendapat, dan tentu saja bebas pula berargumentasi. Di sekolah berbasis alam dan menitik beratkan orientasi pendidikan bisnis bagi para siswanya ini, para siswa memang dilatih untuk menjadi pebisnis. Tak hanya aspek teori, namun juga mental anak-anak dipersiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang andal dan berakhlak baik. Fungsinya apa nih? Ini kayak biasa mie instan itu kan nggak boleh kita makan setiap hari. Itu bisa kena penyakit. Kalau ini kita makan setiap hari juga nggak apa-apa, ini mie organik. Ya, sejatinya kan sebuah pendidikan tuh bisa meluluskan orang-orang yang bisa cari nafkah. Itu. Faktanya di Indonesia itu ada 40 juta orang penganggur, lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah, dan SMP. Menurut tesis itu, mestinya sistem pendidikan yang ada itu dianggap gagal, karena melahirkan begitu banyak penganggur. Nah, menurut pandangan kami, berdasarkan riset di lapangan, gitu ya, bekal yang terbaik itu sebetulnya life skill, jadi keterampilan hidup. Anak-anak yang hampir memasuki usia remaja ini bukan sedang bermain-main, tapi justru sedang serius menjalankan salah satu materi pembelajaran yang menjadi materi pelajaran sekolah. 10.002 deh, asus 10.002. Kirain 3, 10 gitu. Barangnya aja udah 7.200. Buatan sendiri? Enggak, dari sekolahan. Ada market day di sekolah ini. Para siswa benar-benar turun ke pasar, menjajakan dagangannya. Anak-anak mempersiapkan dagangannya, menjual kepada konsumen, dan kemudian mendapatkan uang dari hasil bisnisnya itu. Hasil transaksi pun dicatat dan dievaluasi bersama-sama. Amat menyenangkan dan menantang. Aku aja nggak dapat 8.000, susah banget. Ketika semuanya selesai, anak-anak pun berkumpul dan bermain musik bersama.